Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana dari kelas PAIJ semester 3. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Rijaul Umami selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan selama 1 semester, dari mulai masuknya Islam di Indonesia sampai perguruan tinggi. Masuknya Islam di Indonesia pada tahun 7 Masehi atau 1 Hijriah. Masuknya Islam di Indonesia melalui proses pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Faktor pendorong Islam meliputi Islam disebarkan secara damai. Syarat masuk Islam mudah, tidak ada kasta dalam Islam, ajaran Islam menyatu dengan adat setempat, ibadah Islam sederhana, dan runtuhnya kerajaan Majapahit. Jalur masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan, pemerintahan politik, pendidikan, dan sosial budaya. Pada tahun 9 Masehi, berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Contoh-contoh dari kerajaan di Nusantara adalah Kerajaan Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Ternate Tidore, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 1595 Masehi, itu terdapat masa penjajahan kolonial Belanda. Masuknya Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang membawa misi 3G, Gold, Glory, Gospel di Banten. Kondisi pendidikan Islam pada masa Belanda adalah materi yang dipilih, kemudian metodenya wilayah. Terdapat modernisasi oleh Muhammadiyah 1912 Masehi. Kemudian pada tahun 1942 Masehi itu terdapat masa penjajahan kolonial Jepang. Masa ini dipimpin oleh jenderal dari Jepang. Kemudian kondisi dari pendidikan pada zaman Jepang adalah sistem pendidikan yang diterapkan dengan demokratis, legalitas, dan adil. Kemudian pendidikan Islam dapat bergerak lebih leluasa dalam penyebarannya. Tahun 1945 Masehi, pendidikan Islam di Indonesia meliputi masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, mulai berdirinya negara ini ditandai dengan kepemimpinannya Insinyur Soekarno. Kondisi pendidikan Islam pada masa Orde Lama adalah adanya Al-Qatroni Ilmu, Departemen Agama, kemudian mengeluarkan UU untuk menyatu pendidikan agama. Adanya pendidikan agama Islam negeri. Tahun 1996 Masehi, pendidikan Islam Indonesia mengalami masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, masa yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dari mulai tahun 1966 sampai 1998 Masehi. Keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Baru adalah pendidikan Islam masuk ke dalam Sisdiknas, pembaharuan madrasah dan pesantren, pemberdayaan pendidikan Islam non-formal, dan peningkatan suasana praktek sosial agama. Kemudian, pada tahun 1998 sampai sekarang, pendidikan Islam di Indonesia mengalami masa reformasi.
masa di mana jatuhnya masa Orde Baru. Kemudian, keadaan pendidikan Islam pada masa reformasi adalah lembaga pendidikan Islam non-formal masuk Sisdiknas, peningkatan anggaran pendidikan Islam, kemudian adanya wajib belajar 9 tahun, terdapat standarisasi pendidikan Islam, kemudian adanya sertifikasi guru dan dosen, metode pembelajaran mengedepankan, kemudian penerapan hasil quality management, dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 1915, berdirinya Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah itu sendiri adalah tempat untuk saling menukar ilmu. Madrasah Diniyah memiliki dasar hukum pada pasal 31 ayat 3. Kemudian, pada tahun 1975 Masehi, peningkatan mutu madrasah dan menyamakannya dengan sekolah umum. Jadi, baik formal atau non-formal sudah diakui negara. Pada tahun 1961 Masehi, dibentuk perguruan tinggi Islam yang dibentuk dalam UU nomor 22 tahun 1961 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.